Halo semua, selamat datang kembali di perkuliahan AK4185 Asuransi Jiwa 1 dengan Ade Chandra Bayu. Saat ini Anda menyaksikan video Expected Present Value. Video ini merupakan awal dari materi pada bab keempat, yaitu bab Life Insurance Benefits. Pada bab ini akan dikaji perhitungan harapan nilai sekarang dari berbagai jenis asuransi. Pada dua bab sebelumnya, Anda telah mempelajari model peluang untuk peubah acak future lifetime dan quoted future lifetime. Alasan utama dipelajari model survival adalah karena dalam valuasi pembayaran manfaat asuransi jiwa berdasarkan waktu kematian pemegang polis. Artinya waktu pembayaran dan mungkin besar manfaat masih belum pasti, sehingga nilai sekarang dari besar manfaat dapat dimodelkan sebagai suatu peubah acak. Pada bab ini akan dikombinasikan model survival dan fungsi nilai waktu dari uang untuk menentukan harapan nilai sekarang dari manfaat asuransi. Dalam suatu kontrak asuransi jiwa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, nantinya, apabila terjadi kematian pada pemegang polis, maka perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah manfaat atau santunan kepada ahli waris dari pemegang polis. Sebagai kompensasi, pemegang polis harus membayarkan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. Premi yang dibayarkan sebanding dengan manfaat yang kelak akan dibayarkan kepada ahli waris. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan perkiraan nilai sekarang dari manfaat yang akan dibayarkan pada waktu di masa depan. Dalam ilmu aktuaria, perkiraan nilai sekarang dari manfaat itu disebut dengan istilah expected present value atau actuarial present value, yang artinya adalah harapan nilai sekarang dari manfaat asuransi yang dibayarkan pada waktu yang akan datang. Pada kontrak asuransi jiwa, waktu pembayaran manfaat atas santunan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, pembayaran dilakukan pada saat terjadinya kematian pemegang polis. Karena kematian dapat terjadi kapan saja, maka waktu pembayaran ini bersifat kontinu. Jadi ketika mendefinisikan peubah acak nilai sekarang untuk pembayaran manfaat yang bersifat kontinu ini, akan digunakan peubah acak future lifetime. Yang kedua, pembayaran manfaat dilakukan pada akhir dari satuan waktu atau periode saat terjadinya kematian dari pemegang polis. Jadi, waktu pembayaran bersifat diskrit. Di sini, waktu pembayaran bisa dilakukan tahunan ataupun beberapa kali setiap tahun, dinotasikan dengan M-TLY. Nah, untuk pembayaran yang bersifat diskrit ini, nilai sekarangnya dibangun melalui peubah acak quoted future lifetime atau KX. Apabila kita kaji mengenai besaran santunan, maka dalam perhitungan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, santunan bersifat tetap atau konstan sepanjang waktu atau sepanjang kontrak masih berjalan. Dan yang kedua, pembayaran dapat bervariasi. Dalam hal ini, misalkan dapat meningkat seiring berjalannya waktu atau menurun seiring berjalan waktu. Pada bab ini, secara khusus akan dikaji perhitungan EPV atau Expected Present Value untuk kontrak-kontrak asuransi jiwa yang tradisional, yaitu asuransi seumur hidup, asuransi berjangka, asuransi dwiguna murni, asuransi dwiguna, asuransi yang ditunda, dan asuransi yang bersifat modifikasi atau custom. Meskipun dalam kuliah ini hanya dipelajari kontrak-kontrak asuransi tradisional, namun konsep dasar dari kontrak asuransi tradisional ini dapat dikembangkan menjadi kontrak-kontrak asuransi modern. Pada bab ini nantinya juga akan diperkenalkan notasi aktuaria khusus untuk expected present value.
dari masing-masing kontrak asuransi atau jenis-jenis polis ini. Kemudian kita akan melihat kaitan antar masing-masing kontrak atau polis asuransi ini dari segi perhitungan expected present value-nya. Materi pada bab ini akan dimulai dari konsep dasar menghitung expected present value atau ekspektasi dari suatu perubahan acak nilai sekarang. Untuk itu, mari kita review kembali materi mengenai ekspektasi atau nilai harapan yang telah Anda pelajari pada perkuliahan statistika dasar. Untuk perubahan acak kontinu X dengan fungsi peluang fx, maka ekspektasinya adalah integral pada domain yang didefinisikan x dikali fx dx. Kemudian, untuk perubahan acak diskrit X dengan realisasi X1, X2, dan seterusnya, dan masing-masing memiliki peluang P1, P2, dan seterusnya, ekspektasinya adalah sigma XI dikali PI untuk seluruh I dalam himpunan. Berikutnya, mari kita lihat ekspektasi dari suatu perubahan acak nilai sekarang. Untuk perubahan acak nilai sekarang yang bersifat kontinu, ilustrasinya sebagai berikut. Ini adalah garis waktu. Misalkan pembayaran sebesar 1 di masa depan yang terjadi pada waktu T, maka nilai sekarangnya dapat didefinisikan sebagai V pangkat T, di mana V merupakan faktor diskon. Untuk perubahan acak kontinu, pembayaran ini dapat terjadi kapanpun sepanjang waktu, sehingga T di sini merupakan realisasi dari suatu perubahan acak. Pembayaran ini dapat terjadi dengan peluang FT. Sehingga ekspektasi dari present value-nya adalah integral V pangkat T dikali FT dt. Kemudian untuk perubahan acak diskrit, mari kita lihat ilustrasinya. Pembayaran dapat terjadi pada waktu-waktu bilangan bulat. Misalkan pada waktu 1, pada waktu 2, dan seterusnya. Apabila kita tentukan nilai sekarangnya, maka kita akan mempunyai himpunan V untuk pembayaran pada tahun 1, V kuadrat untuk pembayaran pada waktu 2, V pangkat 3 untuk pembayaran pada waktu 3, dan seterusnya. Kemudian, masing-masing pembayaran ini dapat terjadi dengan peluang tertentu, misalkan P1 untuk pembayaran yang terjadi pada waktu 1, P2 untuk pembayaran yang terjadi pada waktu 2, P3 untuk pembayaran yang terjadi pada waktu 3, dan seterusnya. Sehingga, ekspektasi dari nilai sekarangnya adalah sigma V pangkat I dikali PI untuk I dalam himpunan. Ini adalah konsep dasar menghitung ekspektasi untuk perubahan acak nilai sekarang yang bersifat kontinu maupun yang bersifat diskrit. Nantinya kita akan terapkan ini pada perhitungan ekspektasi nilai sekarang dari manfaat asuransi jiwa. Untuk menentukan perubahan acak nilai sekarang atas pembayaran di masa depan, kita memerlukan konsep nilai waktu dari uang, dan untuk itu kita memerlukan teori suku bunga. Berikut adalah reviewnya. Terdapat 3 jenis suku bunga yang lazim digunakan, yaitu yang pertama suku bunga efektif tahunan, kemudian force of interest, dan yang terakhir tingkat diskon efektif tahunan. Notasinya adalah D. Nah, kita akan lihat hubungan dari ketiga jenis suku bunga ini. Yang pertama, 1 plus I sama dengan E pangkat delta, kemudian 1 kurang D pangkat negatif 1 sama dengan 1 plus I, sehingga 1 kurang D pangkat negatif 1 sama dengan E pangkat delta. Dalam perhitungan nilai sekarang dikenal istilah faktor diskon, yaitu V, dan rumusannya adalah V sama dengan 1 ditambah I pangkat min 1 atau 1 dibagi 1 plus I,
Ini jika menggunakan suku bunga efektif. Jika menggunakan force of interest, maka V sama dengan E pangkat negatif delta. Jika menggunakan tingkat diskon, maka V sama dengan 1 kurang D. Kemudian D sama dengan I dikali V, atau sama dengan 1 kurang V. Berikutnya suku bunga nominal, yaitu suku bunga yang dibayarkan beberapa kali setiap tahun. M di sini menunjukkan banyak pembayaran bunga dalam 1 tahun. Dan berikut adalah hubungan dari ketiga jenis suku bunga di atas. Demikianlah video expected present value sebagai materi pembuka dari bab life insurance benefit. Video selanjutnya akan menyajikan perhitungan ekspektasi nilai sekarang untuk asuransi jiwa yang manfaatnya dibayarkan secara kontinu. Terima kasih atas perhatian Anda, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.